Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua ya, alhamdulillah. Tetap semangat belajar. Kita akan melakukan pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, pada pembelajaran sebelumnya Ibu sudah menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, coba di sini siapa yang masih ingat apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, betul. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai materi kuartil dan simpangan kuartil. Sebelum kita memasuki materi kuartil dan simpangan kuartil, coba Ibu mau tanya, pada pertemuan selanjutnya kita membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Nah, betul. Pada materi sebelumnya kita membahas mengenai median, dan modus. Coba ada yang masih ingat tidak? Apa sih yang disebut dengan median, dan modus itu? Oke, bagus yang masih ingat. Yang lain jangan dilupain ya materi-materi yang sudah diajarkan, karena itu akan dapat digunakan pada materi-materi selanjutnya. Nah, mean adalah nilai rata-rata. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul dari suatu data, dan median adalah nilai tengah dari suatu data. Oke, selanjutnya kita membahas materi pada hari ini, yaitu apa? Kuartil dan simpangan kuartil. Nah, kuartil dan simpangan kuartil. Kita akan membahas pertama kali yaitu tentang kuartil. Apa sih kuartil itu? Nah, untuk memahami kuartil itu sendiri, nah perhatikan pembelajaran kali ini untuk memahami kuartil dan simpangan kuartil. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kuartil. Nah, untuk lebih memahami mengenai kuartil dan bagaimana cara mencari sebuah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, nah, Ibu mempunyai suatu data. Nah, data angka yang terdiri dari angka 2, 4, 2, 6, 5, dan 8. Nah, data-data ini kita akan mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 adalah mengurutkan angka-angka ini dari angka yang terkecil menjadi angka yang terbesar. Nah, coba di sini ada yang mau membantu Ibu untuk mengurutkan data ini? Ada yang mau? Oke, diurutkan, Ibu bantu. Ini angka 6, pindah menjadi angka 5. Oke, angka-angkanya sudah terurut dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Tadi dalam sebuah origami, untuk mencari 4 potongan yang sama panjang, yang sama besar, langkah pertama yang kita lakukan adalah membagi origami itu menjadi 2 sama panjang ya. Nah, untuk data ini kita perlu membagi data ini menjadi 2 bagian yang sama banyaknya, yang sebelah kanan sama banyaknya, yang sebelah kiri juga. Nah, coba di antara data-data angka ini, angka mana yang berada di tengah-tengah sehingga ruas kanan dan ruas kirinya menjadi sama banyaknya? Ada yang tahu? Ayo coba, siapa yang tahu? Oke, kelompok 1 pintar. Nah, angka 4 adalah angka yang berada di tengah-tengah data ini. Sehingga perhatikan data sebelah kanan sama banyaknya dengan data yang sebelah kiri. Sebelah kanan ada 3 angka dan sebelah kiri ada 3 angka. Nah, tadi pada origami, setelah origami itu menjadi 2 bagian yang sama banyaknya,
origami itu masing-masing kita bagi menjadi dua lagi ya. Jadi dua bagian yang sama besarnya lagi. Nah, begitupun dengan data ini. Sebelah kanan kita bagi lagi nih. Angka mana yang berada di tengah-tengah data ini? Ada yang tahu? Coba kelompok 2 sudah tahu belum? Data mana sih yang berada di tengah-tengah? Oke, pinter. Dan nomor 2 yang berada di tengah-tengah data ini. Lalu, sebelah kiri juga kita cari data yang berada di tengah-tengahnya. Data mana yang ada di tengah-tengah? Itu angka 6. Nah, kita sudah mengetahui nih, angka-angka yang berada di tengah yaitu angka 2, 4, dan 6. Oleh karena itu, angka 2 adalah kuartil 1, 4 adalah kuartil berapa? Kuartil 2, dan angka 6 adalah kuartil berapa kelompok 3? Oke, benar, ada 6 ini adalah kuartil ke-3. Nah, itu adalah cara untuk mencari suatu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari sebuah data. Paham akan penjelasan ini? Nah, jika paham, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari kuartil itu terdapat rumus, yaitu yang pertama, untuk mencari kuartil bawah, kita rumusnya yaitu 1/4 dikali N tambah 1, di mana N ini jumlah datanya. Kalau tadi kita mempunyai data yang sebanyak 7 angka ya, berarti jumlah datanya itu ada 7. Maka 1 dibagi 4 dikali 7 ditambah 1, hasilnya berapa? Hasilnya 2. Nah, oleh karena itu, data yang berada di data kuartil 1 berada di urutan kedua. Nah, 2 ini adalah urutan kedua, berarti benar. Lalu kuartil tengah atau kuartil 2 yaitu rumusnya 1/2 dikali N plus 1. Nah, 1 dikali 8 dibagi 2 ada 4 ya hasilnya. Oke, berarti kuartil 2 adalah data yang berada pada urutan ke-4. Kita lihat, urutan ke-4 adalah angka 4. Berarti benar, kuartil 2 adalah angka 4. Lalu, kuartil atas atau kuartil 3 dengan rumus 3/4 dikali N plus 1. 3 dikali 8 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 6. Nah, data di sini yang ada di urutan 6 adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti angka 6 ini adalah kuartil 3. Nah, paham? Itu adalah rumus-rumus yang digunakan untuk mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 pada suatu data tunggal. Nah, selanjutnya ada data tunggal dan data kelompok ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu. Bagaimana sudah paham untuk mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari suatu data tunggal? Bagaimana sudah paham? Oke, kalau misalkan sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu simpangan kuartil. Nah, apa sih simpangan kuartil? Ada yang tahu? Ada yang tahu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Nah, simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau disebut sebagai jangkauan semi antar kuartil adalah setengah dari jangkauan kuartil. Nah, setengah dari jangkauan kuartil. Nah, jangkauan kuartil itu adalah apa? Nah, untuk mengetahui lebih banyaknya, untuk lebih memahami simpangan kuartil, nah, coba dikerjakan lembar kerja yang sudah Ibu siapkan. Masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja ini. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4 mengerjakan lembar kerja yang akan Ibu berikan ini. Nah, sudah dapat semuanya? Nah, silahkan dikerjakan dulu lembar kerjanya. Jika ada kesulitan boleh bertanya kepada Ibu, tapi tidak boleh ada kerjasama antar kelompok ya. Jadi kalau misalnya mau berdiskusi boleh dengan teman kelompoknya saja. Silahkan dikerjakan. Nah, jika sudah,
perhatikan penjelasan ini, kita akan membahas bersama-sama lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Nah, perhatikan ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pekerjaannya. Sebelum kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah diberikan, nah sekarang Ibu akan menjelaskan dulu mengenai lembar kerja yang sudah kalian dapatkan tersebut. Yang pertama, isi nama kelompok dan anggota-anggotanya, lalu lihat perintah-perintah yang terdapat dalam lembar kerja tersebut. Jangan lupa baca materi yang sudah tersedia dalam lembar kerjanya untuk lebih memudahkan dalam mengerjakan. Lalu jangan lupa petunjuk soalnya, petunjuk pengerjaannya, lalu kegiatan diikuti, lalu langkah-langkahnya ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Terus setelah itu kalian buat kesimpulan. Silahkan dikerjakan lembar kerja tersebut. Jika sudah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, boleh ditanyakan untuk lebih memahami atau lebih membantu dalam pengerjaannya. Bagaimana? Sudah? Atau ada pertanyaan? Nah, oke. Sekarang kita bahas ya lembar kerja yang sudah kalian kerjakan. Pada kegiatan, apakah kalian sudah menulis nama-nama teman kalian dan tanggal lahirnya? Nah, jika sudah, Ibu sudah periksa tadi sudah pada diisi ya nama-nama dan tanggal lahirnya. Oke, lanjut kita langsung masuk ke langkah 1. Nah, diurutkan tanggal-tanggalnya dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Oke, sudah pada pintar ya. Lalu langkah yang kedua, carilah kuartil ke-1 dan kuartil ke-3 dari data tersebut. Nah, tadi bagaimana cara mencari kuartil pertamanya atau kuartil 1 dan kuartil ketiganya? Kuartil 1, nah tulis kuartil ke-1-nya berapa, kuartil ketiganya berapa. Nah, kenapa sih kita harus mencari kuartil 1 dan kuartil kedua terlebih dahulu? Nah, itu karena untuk mencari simpangan kuartil kita membutuhkan kuartil 1 dan kuartil kedua. Kenapa? Nah, lihat langkah ketiga. Setelah mencari nilai kuartil, adalah nilai jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Oke. Nah, jadi didapat rumus dari jangkauan kuartil itu adalah kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1, sehingga didapat nilai jangkauan interkuartil. Lalu sampai sini ada yang mau ditanyakan atau apakah benar semua dalam pengerjaannya? Oke, bagus ya, semua benar. Lanjut ke langkah keempat. Keempat, cari nilai simpangan kuartil dari data tersebut dengan menghitung nilai tengah dari nilai jangkauan interkuartil. Nah, tadi kita sudah mendapatkan jangkauan interkuartilnya ya, dari kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, katanya simpangan kuartil itu yaitu jangkauan interkuartil dibagi 2, atau simpangan kuartil itu setengah dari jangkauan interkuartil. Nah, oleh karena itu jadi kita sudah dapatkan masing-masing data pertama dan kuartil ke-1 dan kuartil ke-3-nya, dan kita juga mendapat jangkauan interkuartilnya. Kita tinggal masukkan nilai tadi jangkauan interkuartil dibagi 2. Nah, sehingga didapat simpangan kuartilnya dari data-data yang sudah kalian cari. Jadi kita dapat simpulkan ya tadi, simpangan kuartil adalah atau disebut juga jangkauan semi antar kuartil adalah setengah dari jangkauan kuartil. Oke, karena tadi kita memperoleh simpangan kuartil dari hasil jangkauan kuartil dibagi 2. Oke, bagaimana, ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Paham kelompok 1? Paham kelompok 2? Nah, kelompok 3 dan kelompok 4? Oke. Nah, sekarang untuk
lebih memahaminya, Ibu sudah menyiapkan latihan-latihannya, dikerjakan untuk lebih memahami materi kuartil dan simpangan kuartilnya. Oke, Ibu bagikan ya soal-soalnya, silahkan dikerjakan. Nah, Ibu terima kasih sudah mengisi latihan-latihannya, hasilnya bagus-bagus, sudah banyak yang mengerti, alhamdulillah. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai kuartil dan simpangan kuartil saja. Gimana, mudah kan? Nah, oleh karena itu coba tadi kita belajar tentang simpangan kuartil dan simpangan kuartil. Ada yang mau menjelaskan ulang tidak? Kuartil dan simpangan kuartil itu apa? Coba kuartil, kelompok 2, oke, kelompok 2 boleh. Apa sih kuartil itu? Oke. Kuartil, oke, benar. Kuartil adalah bilangan yang digunakan untuk membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama besar. Oke, pintar. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, coba ada lagi yang mau menjelaskan kuartil? Macam-macam kuartil deh. Kuartil itu ada apa aja? Oke. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 ada apa aja kuartil? Kuartil 1, kuartil, oke, benar, kuartil 2 dan kuartil 3. Tepuk tangan lagi dong buat temannya. Selanjutnya yaitu ada yang mau ngejelasin kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 nih. Mau menjelaskan ulang tidak materi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Rumus, silahkan. Apa rumus kuartil? Dan kalau simpangan kuartil, pintar. Nah, pintar ya, udah pada paham. Nah, Ibu ulangin ya. Apa yang sudah kita pelajari pertama, yaitu kuartil. Apa itu kuartil? Yaitu bilangan yang digunakan untuk membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan kuartil itu ada 3 macam, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, rumus kuartil 1 yaitu 1/4 dikali N plus 1. Kuartil 2 yaitu 1/2 dikali N plus 1. Dan kuartil ketiga yaitu 3/4 dikali N plus 1. Nah, selanjutnya yaitu mengenai simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil adalah atau yang biasa disebut sebagai jangkauan semi antar kuartil, yaitu setengah dari jangkauan kuartil. Nah, jangkauan kuartil itu sendiri yaitu selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1 atau kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, sehingga didapat rumus dari simpangan kuartil yaitu kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi 2. Nah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga dipahami dan tidak dilupakan ya, karena akan membantu nanti untuk ulangan atau pada materi selanjutnya. Nah, untuk pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai persentil. Nah, dipersiapkan ya, jangan lupa membaca malamnya sebelum tidur agar paginya di sekolah kita dapat belajar dengan baik karena kalian sudah membacanya di rumah sebelumnya. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.